Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal jurnal umum menggunakan metode periodik. Pada tanggal 2 Maret membeli barang dari PT Umar sebesar 500.000 dengan syarat 3/10 N per 30. Jadi dituliskan pada tanggal 2 Maret pembelian pada debit sebesar 500.000, hutang dagang pada kredit sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 4 Maret mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Umar karena rusak sebesar rupiah 50.000. Jadi dituliskan pada tanggal 4 Maret hutang dagang pada debit sebesar 50.000, retur pembelian pada kredit sebesar 50.000. Pada tanggal 10 Maret membayar hutang kepada PT Umar atas transaksi 2 Maret. Pada tanggal 10 dituliskan hutang dagang pada debit sebesar 450.000, potongan pembelian pada kredit sebesar 13.500. Kemudian kas pada kredit sebesar 436.500. Pada tanggal 12 Maret dibeli perlengkapan kantor dari toko Mirna seharga rupiah 100.000 tunai. Dituliskan perlengkapan pada debit sebesar 100.000, kas pada kredit sebesar 100.000. Pada tanggal 15 Maret dijual barang kepada toko Iskandar sebesar 300.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Jadi dituliskan pada tanggal 15 Maret piutang dagang pada debit sebesar 300.000, penjualan pada kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 16 Maret dibayar biaya iklan sebesar rupiah 90.000. Jadi dituliskan pada tanggal 16 Maret beban iklan pada debit sebesar 90.000, sedangkan kas pada kredit sebesar 90.000. Pada tanggal 18 Maret dibayar sewa ruangan untuk bulan Maret 2008 sebesar rupiah 300.000. Nah, beban sewa pada debit sebesar 300.000, kas pada kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 20 Maret dibeli barang dari PT Muhib sebesar 750.000 dengan syarat 3/10 N per 30. Jadi dituliskan pada tanggal 20 Maret pembelian pada debit sebesar 750.000, piutang dagang pada kredit sebesar 750.000. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang jurnal umum menggunakan metode periodik. Nah, baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan laporan tentang laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Adapun pendapatan jasa sebesar 24.915.000. Jadi total pendapatan sebesar 24.915.000. Adapun biaya operasi yaitu beban gaji sebesar 7.920.000. Beban sewa sebesar 1.820.000. Beban iklan sebesar 1.115.000. Beban lain-lain sebesar 794.000. Beban perlengkapan 1.570.000. Beban asuransi sebesar 315.000. Dan biaya beban penyusutan peralatan sebesar 1.810.000. Jadi total biaya operasi sebesar 15.344.000. Jadi total keseluruhan yaitu total pendapatan dikurang total biaya yaitu 24.915.000 dikurang 15.344.000. Jadi hasil dari total tersebut sebesar 9.571.000. Sedangkan biaya admin dan laba usaha tidak terdapat biaya apapun. Jadi laba bersih pada laporan laba rugi sebesar 9.571.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada neraca. Adapun pada aktiva lancar, kas sebesar 1.218.000, perlengkapan sebesar 475.000. Jadi total aktiva lancar sebesar rupiah 1.693.000. Adapun aktiva tetap yaitu peralatan rupiah 27 juta,
600.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.410.000. Jadi total aktiva tetap yaitu 25.190.000. Kemudian total aktiva lancar dijumlahkan dengan total aktiva tetap yaitu 1.693.000 ditambah 25.190.000. Jadi total aktiva yaitu 26.883.000. Nah, kemudian pada pasiva adapun kewajiban lancar yang pertama utang usaha sebesar 1.365.000, utang gaji sebesar 85.000. Jadi total kewajiban lancar sebesar 1.450.000. Jadi total keseluruhan kewajiban sebesar 1.450.000. Nah, kemudian pada modal adapun modal sebesar 25.433.000. Total modal sebesar 25.433.000. Jadi total kewajiban ditambah modal sebesar 1.450.000 dijumlah dengan 25.433.000. Jadi total kewajiban ditambah modal sebesar 26.883.000.